Topik pelajaran 10 yaitu Yesus berjalan di atas air. Silakan
Nah, setelah kita belajar hari ini, anak-anak, kalian Ibu harap bisa mengerti, memahami bahwa Tuhan selalu menolong kita dalam keadaan takut, dalam menghadapi kesulitan, ya. Memang walaupun kita takut, Tuhan pasti menolong. Siapa menolong? Kita. Nah, hari ini kita akan belajar dari satu kisah Alkitab yang bawa kita. Nah, yaitu di dalam Matius 14 ayat 22 sampai 33. Salah seorang boleh membacakannya? Siapa yang bacanya? Ya. Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Sudah? Bisa bukanya? Ada yang di buku Matius 14 ayat 22 sampai 23. Berdiri aja ya. Bukan Yohanes, Matius. Matius ini ada di 14 ayat 22 sampai 23. Coba dibaca Melan. Dengarkan ya, Melan baca. Perhatikan apa yang punya Alkitab buku. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu dia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, dia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa hari jauhnya dari pantai dan menghentikan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Takut, itu hantu!" Lalu berteriak-teriak tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawabnya, "Tuhan, apabila Engkau begitu, suruhlah aku datang kepadamu." Berjalan di atas air, kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendekatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia. Mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Saudara Yesus menunjukkan tandanya dengan dia. Berkata, Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau Allah." Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Terima kasih Melan, sudah dengar semuanya? Apakah ada yang bisa menceritakannya kembali? Bisa? Nah, kita sudah dengar tadi ceritanya di dalam Alkitab ya, yang terdapat di dalam Matius 14. Ya, kalau mau ditulis gak apa-apa ya, supaya lebih ingat ya materinya, apa yang telah dibaca di pelajaran hari ini boleh ditulis ya, seperti Desi ya, mau ditulis ya, silakan ditulis ya biar ingat. Nah, di dalam Matius pasal berapa tadi? 14 ayat 22 sampai 33. Pada suatu hari setelah Yesus mengajar banyak orang, ia menyuruh murid-muridnya naik ke perahu dan menyeberang
ya ke seberang atau ke sebuah ke sebuah danau ya. Nah, Tuhan Yesus tidak ikut naik perahu karena kenapa? Ingat tadi ya, dia ingin berdoa sendirian ya di atas bukit. Jadi dia tidak ikut murid-muridnya naik perahu ya. Nah, setelah hari mulai malam, perahu murid-muridnya itu sudah mulai berada di tengah danau. Nah, hari mulai gelap, kemudian ombak besar, bahkan angin kencang. Nah, mereka murid-muridnya itu mulai merasa takut karena melihat angin kencang, ombak besar, sedangkan mereka sedang di tengah-tengah laut ya. Nah, coba anak-anak bayangkan ya. Kalian bayangkan kalau kalian lagi di tengah laut. Kemudian kan lagi di atas perahu, terus tiba-tiba angin kencang, ombak besar. Gimana perasaan kalian? Ya, pastinya perasaan kalian takut, bahkan khawatir maupun panik. Nah, kalian berharap ada orang yang menolong kalian kan? Supaya gak tenggelam ya. Nah, kemudian pada hampir pagi terjadilah suatu hal yang luar biasa. Ingat ceritanya tadi? Yaitu ada seseorang yang berjalan di atas air. Ya. Orang yang berjalan di atas air itu adalah Tuhan Yesus. Nah, mereka melihat, mereka sangat terkejut dan ketakutan melihat ya Tuhan Yesus berjalan di atas air. Mereka kira siapa? Mereka kira hantu. Mereka berteriak karena mereka takut. Itu hantu. Seperti yang dibacakan oleh Melan tadi. Mereka mengira bahwa itu hantu, bukan Tuhan Yesus. Nah, kemudian setelah itu Yesus, si Petrus ini, bukan si Yesus ya, si Petrus berkata, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku berjalan di atas air menuju ke arah Yesus. Ya. Petrus ini ingin ke tempat Yesus ya, ke arah Yesus. Jadi dia berjalan di atas air seperti Yesus. Nah, pada awalnya si Petrus ini bisa berjalan di atas air. Nah, dia bisa awalnya. Kemudian tiba-tiba ada angin kencang, ombak besar, dan apa lagi? Nah, dia menjadi takut. Kemudian dia tenggelam akhirnya ya, karena dia takut. Awalnya dia tadi bisa berjalan di atas air seperti
lalu kemudian angin pun menjadi reda. Nah, seperti itu ya ceritanya, kisahnya di dalam Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Nah, dari cerita seseorang berjalan di atas air itu tadi adalah Yesus. Kalian percaya itu Yesus benar? Percaya ya? Nah, kita percaya bahwa Tuhan juga menolong setiap kita. Siapa di sini yang pernah merasa ditolong Tuhan? Bisa menceritakan? Tolong apa ya? Bagas? Apa? Misalnya kamu sakit, Tuhan sembuhkan. Apa? Berdoa ya, orang tua berdoa dan Tuhan yang tolong ya. Kalau kita sakit terus kita sembuh, itu semua karena Tuhan, bukan misalnya iya berdoa kepada Tuhan. Bukan hanya misalnya melalui obat-obatan, tetapi Tuhanlah sumber segalanya. Obat ya, Dia yang memberikan segalanya. Obat itu juga Tuhan yang ciptakan semua ya. Nah, kita telah belajar dari cerita Alkitab. Ada yang masih ingat apa aja yang paling penting? Ya. Nah, dari cerita ini kita belajar beberapa hal penting. Yang pertama, kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita selalu. Mau itu dalam keadaan sulit, dalam keadaan sedang takut, maupun keadaan yang punya masalah, ya. Yang kedua, saat kita takut atau menghadapi masalah, Tuhan akan kuatkan kita, Tuhan akan menolong kita, memberikan jawaban, ya. Dari Adri, ya, Jamri, Abigail, Biswa, percaya Tuhan akan tolong? Ya, percaya ya. Nah, yang ketiga, kita belajar untuk selalu berdoa dan berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan dari Tuhan. Nah, meskipun Tuhan yang tidak kelihatan, kita percaya dan Tuhan bisa memakai orang yang di dekat kita. Misalnya nih, siapa ini? Desti menghadapi masalah kesulitan atau takut. Nah, Tuhan bisa memakai si Jerry ya, si Jerry untuk menolong Desti. Bisa, Tuhan itu bisa pakai semua orang, siapa saja ya. Di sini siapa di sini yang mau dipakai oleh Tuhan? Semuanya mau ya, dipakai oleh Tuhan dengan berbagai cara untuk menolong orang lain, baik itu menolong teman yang sakit dan lain-lainnya ya. Nah, sekarang kita akan mengerjakan tugas ya. Anak-anak ingat kembali kisah dari cerita Alkitab, yaitu di dalam Matius 14 ayat 22 sampai 33 ya. Kalian ingat kembali itu dan kalian sekarang mengerjakan tugas. Ibu akan bagikan. Nah, tugasnya kalian mengerjakannya secara individu ya, bukan kelompok ya. Nah, di sini berbagi pengalaman, ada petunjuknya. Kalian baca petunjuk dulu cara mengerjakannya, kemudian dijawab. Nah, kalau ada yang kurang mengerti atau belum mengerti, kalian boleh bertanya ya. Nanti ibu yang akan bantu kalian. Kalau belum paham cara mengerjakannya, kalau ada teman yang belum tahu dan ada teman sebelahnya yang tahu, boleh menanyakan. Yang apa ada sih? Nah, itu ini ada ini soalnya apakah kamu mengingat dari orang atau angin bukan? Kamu jawab kalau pernah, kalau belum. Nah, itu soalnya juga bagaimana cara kamu
ditanya perasaan bagaimana. Tanggal berapa aku ini? 27. Ya, besok 20. Kelasnya udah ada, kalian tinggal tulis nama, kemudian tanggal kali ini ya. 27 Bulan Februari. bulannya Kalau mau nggak apa-apa, langsung aja. Misalnya 4 Februari 2026. ini tanggal 27. Nah, misalnya tadi ya tanggal 27 ya. Langsung aja hari ini tanggal 27, misalnya 27 tanggalnya yang tadi ya, Februari 2026. Nah, itu. Ini tanggalnya tadi. Februari. Ya. Kalau kelasnya udah ada. Bisa kan ada tugasnya? Kalau ada yang bingung boleh ditanyakan ya. Nomor berapa? Titik-titik nomor. Nomor 2. Ini kan perasaan gimana? Perasaan ini kalau ini betul kalau jawabannya cuma 2, jawab 2 aja. A, B. Kalau 3 dari satu. Ya? Bisa kan ini sudah ada. Ya, pasti. Misalnya ditulis di Sikap Petrus tadi apa? Kalian masih ingat sikap Petrus? Iya, masih itu ada ya, ditulis di situ ya. Kalau yang masih ingat ditulis, dibaca lagi, dicerita di bukunya ya, ada. Misalnya Petrus ini, apakah dia pemberani atau takut atau bagaimana ya? Pernah dicintam ya. Kalau pernah, jadi dicintam. Kalau belum, jangan dicintam ya. Kalau belum pernah. Iya, dicintam. Tulisnya di sini biar aku. Stopnya. Bisa. Apa nih? Yang mana dulu bisa? Ini kan tadi kita belajar tentang kisah Petrus ya. Nah, Tuhan Yesus yang berjalan di atas air. Nah, tadi kan udah diceritakan bagaimana sikap Petrus di situ. Kamu masih ingat nggak? Coba ingat tadi ceritanya. Kalau lupa, berarti bisa baca di sini bersama ya di bukunya. Nah, sebutkan sikap Petrus dalam peristiwa tersebut. Sikap Petrusnya seperti apa? Nah, tadi contohkan misalnya Petrus sikapnya pemberani atau takut atau bagaimana ya? Bisa? Apa? Iya, itu deh. Perasaan kamu bilang aja. Nah, misalnya kamu apa tadi perasaannya? Ya, kamu perasaan saya takut atau bagaimana ya?
Bu, sama ini Secukupnya aja ya. Jangan terlalu banyak. Intinya bisa lebih dari garis ini. Tapi enggak kan enggak mungkin sampai ke dalamnya. Kalau ada yang belum paham atau sulit, boleh tanyakan ya, tanyakan sama ibu atau teman kalian di sebelah yang bisa. Cara mengerjakannya, bukan tanya jawabannya ya. Jawaban itu berbeda-beda ya. Ditulis, tulis jawabannya. Yang ABC ini bukan dilingkar, jawabannya mana yang benar atau salah. Nah, kalian tulis di sini, sikap itu apa? Di sini, nanya benar atau dia takut atau bagaimana ya? Kalau cuma dua, nggak apa-apa. Intinya kamu ingat dari sifatnya apa? Sudah bisa? Ya, dia kan itu kita kan sama-sama. Nah, ini kan tentang banjir, karena otomatis kan yang tahu kan orang di sekitar kamu itu siapa? Nah, kamu berharap di bawah, ya kamu tolong benar. Mari bisa dari kamu tangga di sini. Itu, nah ini kan kita setelah belajar hari ini. Nah, bagaimana perasaan ya? Nah, kamu tulis di situ.
Yang sudah boleh dan bisa dikumpulkan. Tapi sebelum dikumpulkan dicek dulu ya. Kalau dilihat jawabannya apa? Ya, ditulis bukan dicetak ya. Tulis. Itu sikap percakapan. Yang belum selesai jangan berburu-buru ya. Salah enggak? Dicek dulu. Yakin nggak ada masalah? Nanti ada ibu orang. Ya, nanti. Jadi kalau udah selesai semuanya baru istirahat ya. Enggak, terserah kamu juga jawaban kamu apa di sini. Ini kan ada 3. Mulai 2 nggak apa-apa. Sampai grade. Tapi jawabnya ditulis ya. Nah ini sangat mudah ini. Kan kita tadi sudah belajar menggunakan cerita. Sikap itu seperti apa? Ya, ingat nggak sikap itu? Tinggal ditulis sikapnya aja. Nah, ditulis kalimat. Apa Milan?
Melan, ini belum kamu jawab nomor 2 dan 3. Gimana? Kan ini kamu bilang pernah tersebut. Oke, juga ini belum dijawab. Ini juga belum dijawab. Siapa kan bilang dari tadi kosong? Ayo diperhatikan ya, jangan ada yang bilang. Udah? Yang udah boleh dikumpulkan. Tulis namanya jangan lupa ya. Cek. Yang belum siapa? Sudah semua? Sudah? Nah, jadi kita telah belajar dari kisah kita tentang apa tadi? Iya, Yesus berjalan di atas air. Nah, kesimpulannya apa? Kita simpulkan sampai sama-sama. Kesimpulannya adalah Tuhan, ya Tuhan ada. Tuhan pasti menolong setiap kita dalam keadaan sulit. Tuhan Yesus pasti dan selalu siap menolong kita. Ya, semuanya percaya? Percaya semua, coba tunjuk tangannya. Yang percaya. Nah, percaya semuanya ya. Nah, itu yang dapat kita pelajari hari ini. Ya, silakan turun tangannya. Ya. Nah, disikat. Nah, minggu depan kita akan belajar tentang Aku Bukan Superman. Jadi mana di pelajaran berapa? 11. Pelajaran 11.